selain masalah sampah, yang saat ini juga menjadi sorotan adalah kualitas udara di Jakarta yang ternyata pada Selasa kemarin masih berada di kategori tidak sehat. Belakangan ini, kalian merasa nggak sih kualitas udara di bumi tiap hari semakin menurun? Yang ditandai dengan adanya perubahan warna udara, berbau, dan terasa pengap. Apakah kalian tahu apa penyebab hal tersebut? Penyebab utama terjadinya pencemaran udara adalah polutan. Sedangkan polutan merupakan bahan pencemaran berupa bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran secara langsung maupun tidak langsung. Memangnya apa aja sih kegiatan yang dapat menghasilkan polutan? Yang dapat menyebabkan polutan antara lain adalah dari aktivitas manusia sehari-hari atau aktivitas alam. Contohnya, asap kendaraan bermotor yang menghasilkan karbon monoksida dan karbon dioksida, letusan gunung berapi yang menyebabkan menurunnya kualitas udara, limbah pabrik yang menghasilkan karbon monoksida dan bahan kimia lainnya, sampah yang menghasilkan metan dan sebagainya. Hal penyebab itu apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari polutan? Dari penyebab-penyebab pencemaran udara tersebut dapat berdampak buruk bagi bumi, manusia, hewan, dan lingkungan. Contoh dari dampak itu semua itu apa aja sih? Contoh dampak dari pencemaran udara adalah gangguan pernapasan, berkurangnya kualitas udara, rusaknya lapisan ozon, suhu bumi meningkat, dan air laut naik. Apakah dampak dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat ditanggulangi atau dikurangi dengan kegiatan-kegiatan tertentu? Dari dampak-dampak tersebut dapat dikurangi dengan beberapa contoh solusi, yaitu memilih berjalan kaki atau menggunakan sepeda agar dapat mengurangi mobilitas yang terus-menerus dilakukan, yang menghasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida semakin mengudara dan membahayakan atau mengurangi kualitas udara. Memilih menggunakan kendaraan umum agar dapat meminimalisir mobilitas yang terjadi di jalanan, karena banyaknya kendaraan yang dapat menambah tingginya polutan di udara. Mengurangi penggunaan kantong plastik karena cahaya matahari yang mengenai sampah plastik serta pembakaran yang dilakukan pada sampah plastik menghasilkan gas metana yang berpotensi menyebabkan pemanasan global. Berhenti merokok karena rokok merupakan sumber polusi udara yang beracun bagi lingkungan. Merawat tanaman di lingkungan sekitar dapat membantu menangkal polusi udara, memberi pasokan oksigen, dan menyegarkan udara pada jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan. Membuang sampah pada tempatnya agar terhindar polusi udara dari sampah yang dibuang secara sembarangan, sehingga dapat menghasilkan udara yang lebih sejuk dan sehat untuk dihirup. Tidak membakar sampah plastik sembarangan. Sampah plastik sebaiknya diolah dengan baik, karena dari pembakaran sampah plastik dapat menghasilkan polutan yang menyebabkan menurunnya kualitas udara. Mengurangi penggunaan AC dan lampu dengan cara mematikannya saat tidak digunakan. Dengan cara ini dapat menghemat pemakaian listrik, karena adanya pemborosan listrik dapat menghasilkan banyak emisi karbon. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari video pencemaran udara tersebut yaitu dengan alangkah lebih baiknya kita mengurangi kebiasaan buruk yang lalu dan mengganti dengan pola hidup yang cerdas bagi keselamatan bumi dan makhluk hidup untuk generasi yang akan datang. Mari jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Stop polutan untuk masa depan. Oh, merdeka tuh. 1, 2, 3. Ulang. Alon-alon wis yuk. Neng ngapain ya?
kebur kena angin lho.